Di dalam ajaran Jawa kuno, ada satu hal yang sering dianggap musuh manusia. Padahal justru ia hidup di dalam diri setiap orang sejak lahir. Ia tidak terlihat, tetapi mampu mengendalikan keputusan. Ia tidak memiliki bentuk, tetapi mampu menghancurkan ketenangan batin. Dan anehnya, semakin seseorang menuruti keinginannya, semakin kosong pula hatinya. Orang Jawa menyebutnya nafsu. Namun tunggu dulu. Nafsu dalam ajaran Jawa bukan hanya tentang birahi atau hasrat tubuh seperti yang banyak dipahami hari ini. Maknanya jauh lebih dalam, lebih halus, dan lebih berbahaya. Karena menurut pitutur leluhur, ada manusia yang hidupnya hancur bukan karena kekurangan ilmu, bukan karena miskin, bahkan bukan karena tidak punya kekuatan, tetapi karena gagal mengenali nafsunya sendiri. Dan yang lebih mengerikan, nafsu sering menyamar sebagai sesuatu yang terlihat baik. Ia bisa muncul dalam ambisi yang berlebihan, dalam keinginan untuk dipuji, dalam rasa ingin menang sendiri, bahkan dalam keinginan untuk terlihat paling bijaksana. Di luar terlihat tenang, tetapi di dalam, hidupnya dikendalikan oleh sesuatu yang tidak pernah puas. Leluhur Jawa percaya, manusia yang tidak mampu mengendalikan nafsu akan terus hidup dalam keadaan keserakat, selalu mengejar, selalu ingin lebih, tetapi tidak pernah benar-benar menemukan ketenangan. Karena itu dalam laku spiritual Jawa, perang terbesar bukan melawan orang lain, melainkan melawan diri sendiri. Dan menariknya, ajaran ini sebenarnya tidak mengajak manusia membunuh nafsu. Tidak, sebab tanpa nafsu, manusia tidak akan memiliki semangat hidup, tidak punya keinginan untuk bertahan, tidak punya dorongan untuk mencari ilmu, bekerja, mencintai, dan berkembang. Yang diajarkan leluhur bukan mematikan nafsu, tetapi menempatkannya di bawah kesadaran. Karena ketika nafsu memimpin hidup, akal menjadi budak, hati menjadi gelap, dan manusia perlahan kehilangan arah pulang kepada dirinya sendiri. Tetapi ketika nafsu berhasil dikenali dan dikendalikan, disitulah seseorang mulai memahami arti eling lan waspada. Sebuah keadaan batin yang tenang, tidak mudah dipancing, tidak mudah silau, dan tidak mudah kehilangan diri di tengah gemerlap dunia. Dalam video ini, kita akan membahas makna sebenarnya nafsu menurut ajaran Jawa. Mengapa manusia modern semakin sulit mengendalikannya, jenis-jenis nafsu yang diam-diam menguasai hidup, serta bagaimana cara leluhur Jawa menaklukkan gejolak batin tanpa membenci kehidupan dunia. Karena bisa jadi, hal yang selama ini membuat hidup terasa berat bukan keadaanmu, tetapi nafsu di dalam dirimu yang tidak pernah berhenti meminta lebih. Jauh sebelum manusia modern mengenal istilah self-control, mental healing, atau kesadaran diri, leluhur Jawa telah berbicara tentang satu peperangan batin yang dianggap lebih berat daripada perang fisik, perang melawan hawa nafsu. Dalam banyak ajaran tua Jawa, manusia dipandang bukan hanya sebagai tubuh dan pikiran, tetapi sebagai perpaduan antara rasa, jiwa, kehendak, dan energi batin yang saling mempengaruhi. Karena itu, orang Jawa kuno tidak pernah melihat nafsu sebagai sesuatu yang sederhana. Nafsu dianggap sebagai kekuatan hidup yang bisa mengangkat manusia menuju kebijaksanaan, atau justru menurunkannya menjadi budak keinginan. Di dalam serat-serat lama seperti serat Wedatama dan serat Wulangreh, manusia sering diingatkan agar tidak hidup hanya mengikuti kareping ati, keinginan hati yang liar dan tidak terkendali. Karena hati yang dikuasai nafsu akan mudah tertipu oleh dunia. Itulah sebabnya dalam falsafah Jawa dikenal istilah urip iku mung mampir nombe. Hidup hanyalah singgah sebentar. Tetapi anehnya, manusia sering hidup seolah akan tinggal selamanya di dunia. Mengejar pujian, mengejar kedudukan, mengejar kenikmatan. Sampai lupa mengenali dirinya sendiri. Dalam pandangan spiritual Jawa, keadaan ini disebut sebagai manusia yang tertidur oleh dunia lahiriah. Tubuhnya hidup, tetapi kesadarannya tertutup. Dan yang menutup kesadaran itu seringkali adalah nafsu. Pengaruh ajaran ini tidak muncul begitu saja.
Ia tumbuh dari perpaduan panjang antara kebijaksanaan Nusantara, laku batin para empu, nilai tasawuf yang masuk ke tanah Jawa, serta pengamatan mendalam leluhur terhadap sifat manusia. Karena para leluhur menyadari satu hal penting, musuh terbesar manusia bukan selalu yang ada di luar. Bukan gunung, bukan lautan, bukan makhluk gaib, tetapi dorongan dalam diri yang tidak pernah merasa cukup. Itulah mengapa para pelaku laku Jawa zaman dahulu sering menjalani tirakat. Bukan untuk mencari kesaktian semata, tetapi untuk melatih kemampuan mengendalikan keinginan. Puasa, menepi, mengurangi tidur, mengurangi bicara, mengendalikan amarah. Semua itu bukan sekadar ritual, tetapi cara untuk memperhalus rasa. Karena menurut ajaran Jawa, semakin kasar nafsu seseorang, semakin sulit ia mendengar suara batinnya sendiri. Dan semakin bising keinginannya, semakin jauh pula ia dari ketenangan. Sayangnya, di zaman sekarang, makna nafsu sering dipersempit hanya menjadi birahi atau dorongan seksual. Padahal dalam filosofi Jawa, itu hanyalah salah satu bentuk kecilnya. Nafsu bisa menjelma menjadi kerakusan, kesombongan, ambisi tanpa batas, keinginan untuk selalu diakui, bahkan keinginan untuk terlihat paling spiritual. Inilah yang membuat ajaran leluhur sering disalahpahami. Banyak orang ingin terlihat bijak, tetapi diam-diam masih haus pujian. Banyak orang berbicara tentang ketenangan, tetapi hidupnya masih dikendalikan iri hati dan keinginan untuk menang sendiri. Di titik inilah ajaran Jawa menjadi sangat dalam. Karena tujuan utamanya bukan membuat manusia terlihat suci di luar, melainkan membuat batinnya benar-benar bersih di dalam. Dan proses itu tidak mudah, sebab nafsu bukan sesuatu yang bisa dihilangkan dalam semalam. Ia seperti api, jika terlalu kecil, hidup kehilangan semangat. Tetapi jika terlalu besar, ia membakar kesadaran manusia sedikit demi sedikit. Maka leluhur Jawa tidak mengajarkan kebencian terhadap dunia, melainkan keseimbangan, makan secukupnya, berbicara seperlunya, mengejar dunia tanpa diperbudak dunia. Sebuah jalan hidup yang dalam ajaran Jawa sering disebut sebagai neli nanging ora keli, mengalir mengikuti kehidupan, tetapi tidak hanyut kehilangan diri sendiri. Dan di balik kalimat sederhana itu, tersimpan rahasia besar tentang bagaimana manusia seharusnya hidup di dunia tanpa dikuasai nafsunya sendiri. Bayangkan ada seekor kuda liar yang sangat kuat. Tenaganya besar, cepat, penuh gairah, dan mampu membawa seseorang menempuh perjalanan jauh. Tetapi ada satu masalah. Jika kuda itu tidak dikendalikan, ia akan berlari kemana saja, menabrak apapun, bahkan bisa mencelakai penunggangnya sendiri. Dalam ajaran Jawa, nafsu sering diibaratkan seperti itu. Ia bukan musuh yang harus dibunuh, tetapi kekuatan yang harus diarahkan. Karena tanpa nafsu, manusia tidak akan memiliki dorongan untuk hidup. Tidak ingin makan, tidak ingin bekerja, tidak ingin membangun keluarga, tidak ingin belajar. Namun ketika nafsu menjadi penguasa, manusia perlahan kehilangan kejernihan batinnya. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Mereka mengira dirinya sedang mengejar kebahagiaan, padahal sebenarnya hanya sedang diperbudak keinginan yang tidak ada ujungnya. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai keserakat. Keadaan ketika manusia selalu merasa kurang, selalu ingin lebih, dan tidak pernah benar-benar tenang. Hari ini ingin uang, besok ingin pujian, lalu ingin dihormati. Setelah mendapat semua itu, masih merasa kosong. Karena nafsu memiliki sifat yang unik, ia tidak pernah berkata, cukup. Semakin dituruti, semakin besar ia tumbuh. Dan disinilah banyak manusia modern diam-diam kelelahan. Mereka bekerja tanpa henti, tetapi tidak tahu kapan harus berhenti. Mereka mengejar pengakuan, tetapi hidup dalam kecemasan. Mereka ingin terlihat berhasil, tetapi batinnya rapuh. Ajaran Jawa melihat semua ini bukan sekedar masalah dunia, melainkan masalah penguasaan diri. Karena menurut leluhur, manusia yang tidak mengenali nafsunya akan mudah dikendalikan oleh keadaan luar.
Dipuji sedikit menjadi sombong, dihina sedikit menjadi marah, gagal sedikit menjadi putus asa. Hatinya naik turun mengikuti dunia. Padahal dunia sendiri tidak pernah stabil. Itulah sebabnya dalam laku Jawa dikenal pentingnya eling. Eling bukan sekedar ingat, tetapi sadar penuh terhadap keadaan batin sendiri. Sadar ketika marah mulai muncul. Sadar ketika iri mulai tumbuh. Sadar ketika keinginan mulai menguasai pikiran. Karena nafsu jarang datang secara kasar di awal. Ia biasanya datang secara halus. Kadang menyamar menjadi semangat. Kadang menyamar menjadi cinta. Kadang menyamar menjadi kebutuhan. Dan manusia sering terlambat menyadarinya. Contohnya sederhana. Seseorang awalnya bekerja untuk menafkahi keluarga. Itu baik. Tetapi perlahan ia mulai haus pengakuan. Ingin terlihat paling sukses. Tidak bisa tenang melihat keberhasilan orang lain. Di titik itu, yang bekerja bukan lagi kebutuhan hidup, tetapi nafsu yang ingin dipuaskan. Hal seperti ini sangat dipahami oleh leluhur Jawa. Karena mereka melihat bahwa sumber penderitaan manusia sering bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari gejolak batin yang tidak terkendali. Dan menariknya, ajaran Jawa tidak hanya berbicara tentang satu jenis nafsu. Dalam beberapa pemahaman spiritual Jawa yang dipengaruhi nilai kebatinan dan ajaran para leluhur, nafsu manusia sering dibagi menjadi beberapa sifat dasar. Ada nafsu yang mendorong kemarahan, ada yang mendorong syahwat, ada yang membuat manusia rakus dan serakah, ada pula yang membuat manusia malas, takut, dan kehilangan arah. Meskipun istilahnya bisa berbeda di setiap ajaran, intinya tetap sama. Manusia memiliki sisi gelap dalam dirinya yang harus dikenali. Bukan untuk dibenci, tetapi untuk dipahami. Karena sesuatu yang tidak disadari akan lebih mudah mengendalikan hidup seseorang. Inilah alasan mengapa orang Jawa zaman dahulu lebih banyak melatih dirinya sendiri daripada sibuk menghakimi orang lain. Mereka memahami, musuh terbesar seringkali bukan manusia lain, tetapi isi batin sendiri. Dan semakin seseorang mengenal dirinya, semakin ia memahami betapa licinnya nafsu. Ia bisa membuat orang baik menjadi sombong karena merasa paling suci. Bisa membuat orang berilmu menjadi haus pujian. Bahkan bisa membuat seseorang melakukan kebaikan hanya agar dilihat manusia lain. Di titik ini, nafsu tidak lagi bekerja melalui tubuh, tetapi melalui ego. Dan ego yang tidak terkendali jauh lebih berbahaya daripada kemarahan sesaat. Karena ia membuat manusia merasa benar, bahkan ketika dirinya tersesat. Itulah mengapa dalam ajaran Jawa, perjalanan mengenal diri sendiri dianggap sebagai perjalanan paling sulit. Sebab manusia harus berani melihat bayangan gelap di dalam dirinya sendiri. Sesuatu yang sering disembunyikan di balik senyum, jabatan, bahkan kata-kata bijak. Semakin dalam seseorang mempelajari ajaran batin Jawa, semakin ia menyadari bahwa nafsu tidak selalu datang dalam bentuk yang buruk. Kadang justru muncul dalam bentuk yang paling indah. Dan inilah bagian yang paling sulit dipahami manusia. Karena banyak orang mengira dirinya sudah bebas dari nafsu. Padahal nafsunya hanya berubah wajah. Seseorang bisa meninggalkan kemewahan dunia, tetapi diam-diam masih ingin dipandang suci. Seseorang bisa terlihat tenang, tetapi hatinya marah ketika tidak dihargai. Seseorang bisa berbicara tentang kesederhanaan, tetapi diam-diam ingin dianggap paling bijaksana. Disinilah ajaran Jawa menjadi sangat halus. Karena yang diperhatikan bukan hanya tindakan luar, melainkan gerakan rasa di dalam hati. Orang Jawa kuno percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menipu orang lain, tetapi sangat sulit menipu batinnya sendiri. Maka dalam laku spiritual Jawa, yang dilatih bukan hanya ucapan atau perilaku, tetapi juga niat yang tersembunyi. Sebab nafsu paling berbahaya bukan yang terlihat kasar, melainkan yang menyamar menjadi kebaikan. Dan itulah mengapa leluhur Jawa sering memilih jalan sunyi. Mereka tidak banyak bicara tentang dirinya, tidak sibuk menunjukkan kesalehan, tidak haus pengakuan. Karena mereka memahami satu hal, semakin seseorang ingin terlihat tinggi, semakin ia terikat pada penilaian manusia. Padahal ketenangan sejati lahir ketika seseorang tidak lagi diperbudak oleh pandangan orang lain.
Inilah makna mendalam dari sepi ing pamrih. Bukan berarti hidup tanpa tujuan, tetapi melakukan sesuatu tanpa terus-menerus menuntut pujian dan balasan. Sebab selama manusia masih hidup demi pengakuan, hatinya akan mudah kecewa. Dipuji menjadi senang berlebihan, dicela langsung hancur. Hidupnya bergantung pada suara manusia lain. Dan tanpa disadari, itulah salah satu bentuk penjajahan batin oleh nafsu. Menariknya, ajaran Jawa tidak melihat nafsu sebagai sesuatu yang harus ditekan secara brutal. Karena sesuatu yang ditekan tanpa dipahami, sering kembali lebih kuat. Itulah sebabnya banyak orang terlihat tenang di luar, tetapi meledak ketika emosinya tersentuh sedikit saja. Mereka bukan berhasil mengendalikan nafsu, mereka hanya menyimpannya sementara. Sedangkan dalam laku Jawa, pengendalian nafsu dilakukan melalui kesadaran. Bukan kebencian terhadap diri sendiri. Leluhur memahami bahwa manusia tetap memiliki rasa marah, keinginan, dan ketertarikan terhadap dunia. Itu bagian dari hidup. Tetapi manusia harus belajar melihat semua itu tanpa langsung diperbudak olehnya. Seperti seseorang yang melihat ombak, tanpa harus tenggelam di dalamnya. Karena saat manusia langsung mengikuti setiap dorongan batin, ia kehilangan pusat dirinya. Hari ini ingin ini, besok ingin itu, lusa berubah lagi. Hidupnya ditarik ke sana kemari oleh keinginan yang tidak pernah selesai. Dan perlahan, ia kehilangan kedamaian. Dalam beberapa laku Jawa, karena itulah seseorang diajak menjalani tirakat. Bukan untuk menyiksa tubuh, tetapi untuk membuktikan bahwa dirinya masih mampu berkata, "Cukup." Puasa melatih manusia agar tidak selalu menuruti keinginan makan. Mengurangi bicara melatih manusia agar tidak dikuasai emosi. Menepi dari keramaian melatih manusia agar tidak kecanduan perhatian. Semua itu adalah latihan sederhana, tetapi sangat berat dilakukan. Karena sebenarnya manusia modern hidup di zaman yang terus membangunkan nafsu. Segala sesuatu dibuat agar manusia terus ingin lebih kaya, lebih terkenal, lebih cantik, lebih diakui. Dan ketika keinginan itu terus dipelihara, batin manusia menjadi lelah tanpa sadar. Ia sulit menikmati apa yang sudah dimiliki, sulit bersyukur, sulit tenang. Akhirnya hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Padahal dalam pandangan Jawa, manusia yang paling kuat bukan yang paling banyak menguasai dunia, melainkan yang paling mampu menguasai dirinya sendiri. Karena seseorang yang mampu mengendalikan nafsunya akan sulit dipermainkan keadaan. Ia tidak mudah silau ketika mendapat pujian, tidak mudah hancur ketika kehilangan, tidak mudah marah ketika direndahkan. Bukan karena tidak punya perasaan, tetapi karena pusat hidupnya tidak lagi berada di luar dirinya. Dan di titik itulah, seseorang mulai memahami arti kebebasan batin. Sebuah keadaan ketika manusia masih hidup di dunia, tetapi tidak lagi diperbudak dunia. Namun pertanyaannya, bagaimana cara mencapai keadaan itu di tengah kehidupan modern yang penuh godaan dan kebisingan? Karena mengenali nafsu saja tidak cukup. Manusia juga harus belajar melatih dirinya, sedikit demi sedikit, agar batinnya kembali menjadi tuan atas dirinya sendiri. Lalu bagaimana cara mengendalikan nafsu dalam kehidupan sehari-hari? Inilah pertanyaan yang paling penting. Karena ajaran Jawa tidak berhenti pada pemahaman, tetapi harus menjadi laku. Sebab seseorang bisa mengetahui banyak nasihat bijak, tetapi tetap kalah oleh emosinya sendiri. Dan disinilah letak perbedaan antara orang yang hanya memahami ilmu dengan orang yang benar-benar menjalani laku batin. Dalam pandangan leluhur Jawa, mengendalikan nafsu bukan berarti hidup menyiksa diri atau meninggalkan dunia sepenuhnya. Bukan. Manusia tetap bekerja, tetap mencari rezeki, tetap mencintai, tetap menjalani kehidupan. Tetapi yang berubah adalah cara memandang semua itu. Dunia tidak lagi dijadikan pusat hidup. Karena ketika dunia dijadikan pusat, manusia akan terus takut kehilangan, takut gagal, takut miskin, takut tidak dihargai, takut kalah dari orang lain. Dan ketakutan itulah yang sering membuat nafsu tumbuh semakin liar. Maka langkah pertama dalam laku Jawa adalah belajar eling. Eling terhadap diri sendiri. Sebelum berbicara,
lihat dulu isi hati. Sebelum marah, perhatikan dulu apa yang sebenarnya terluka. Sebelum mengejar sesuatu, tanyakan, ini kebutuhan atau hanya keinginan yang ingin dipuaskan? Pertanyaan sederhana seperti itu terdengar ringan, tetapi sangat jarang dilakukan manusia. Karena kebanyakan orang hidup terlalu cepat. Mereka langsung bereaksi tanpa mengenali dirinya sendiri. Padahal nafsu sering menang bukan karena manusia lemah, tetapi karena manusia tidak sadar. Itulah mengapa leluhur Jawa sangat menghargai keheningan. Sebab dalam diam, manusia mulai mendengar isi batinnya sendiri. Dan dari situlah pengendalian diri dimulai. Bukan dari memaksa diri menjadi sempurna, tetapi dari kemampuan mengenali gerakan hati sedikit demi sedikit. Ketika marah muncul, jangan langsung dilampiaskan. Lihat dulu. Ketika iri muncul, jangan langsung dibenarkan. Sadari dulu. Ketika ingin dipuji, jangan langsung diikuti. Perhatikan dulu. Karena semakin seseorang mampu mengamati dirinya, semakin lemah cengkraman nafsu terhadap batinnya. Inilah alasan mengapa laku seperti puasa, menahan bicara, atau mengurangi kesenangan dunia dianggap penting dalam ajaran Jawa. Bukan sekadar ritual, tetapi latihan untuk membangun jarak antara keinginan dan tindakan. Agar manusia tidak selalu hidup secara impulsif. Sebab orang yang selalu menuruti keinginannya akan sulit menjadi tenang. Hari ini menuruti amarah, besok menuruti gengsi, lusa menuruti kesombongan. Akhirnya hidup habis hanya untuk memuaskan gejolak batin yang tidak pernah selesai. Sedangkan orang yang melatih pengendalian diri mulai memahami arti cukup. Dan anehnya, perasaan cukup itulah yang membuat hati lebih damai. Karena kedamaian tidak selalu datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari berhenti diperbudak oleh keinginan yang berlebihan. Namun satu hal yang perlu dipahami, mengendalikan nafsu bukan perjalanan singkat. Tidak ada manusia yang langsung bersih dari keinginan. Kadang hari ini tenang, besok kembali marah. Hari ini ikhlas, besok kembali kecewa. Itu wajar, karena dalam ajaran Jawa, perjalanan batin memang dilakukan sedikit demi sedikit, pelan, tetapi terus dijaga. Seperti air yang menetes terus-menerus hingga mampu melubangi batu. Yang penting bukan menjadi sempurna dalam semalam, tetapi terus sadar ketika diri mulai dikuasai nafsu. Dan semakin seseorang melatih kesadaran itu, semakin ia memahami satu rahasia penting, bahwa kebebasan sejati bukan ketika manusia bisa mendapatkan semua yang diinginkan, tetapi ketika dirinya tidak lagi dikendalikan oleh keinginannya sendiri. Di titik itu, hidup mulai terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena batin tidak lagi berebut dengan dunia. Dan mungkin, itulah alasan mengapa banyak leluhur Jawa terlihat sederhana, tetapi memiliki ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pada akhirnya, nafsu bukanlah sesuatu yang berada di luar diri manusia. Ia hidup di dalam setiap hati, mengikuti setiap langkah, menyusup ke dalam keinginan, emosi, bahkan cara manusia memandang dirinya sendiri. Dan mungkin itulah sebabnya mengapa peperangan melawan nafsu dianggap sebagai perang yang tidak pernah benar-benar selesai. Karena semakin manusia mengenal dirinya, semakin ia sadar betapa halus cara nafsu bekerja. Kadang datang melalui kemarahan, kadang melalui keserakahan, kadang melalui rasa ingin dipuji, dan kadang melalui keinginan untuk terlihat paling benar. Inilah yang dipahami leluhur Jawa sejak dahulu, bahwa manusia tidak akan menemukan ketenangan sejati hanya dengan menguasai dunia luar. Sebab sebesar apapun kekayaan, setinggi apapun kedudukan, sebanyak apapun pujian, jika batinnya masih diperbudak keinginan, maka hidupnya akan tetap gelisah. Karena nafsu yang tidak dikenali selalu meminta lebih. Dan manusia yang terus mengikuti semua keinginannya, perlahan akan kehilangan dirinya sendiri. Itulah mengapa ajaran Jawa tidak mengajarkan manusia untuk membenci dunia, tetapi untuk hidup dengan kesadaran. Menikmati dunia secukupnya, tanpa tenggelam di dalamnya. Mengejar kehidupan, tanpa kehilangan arah batin.
Sebab dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan ketenangan lahir dari hati yang mampu mengenali batas antara kebutuhan dan keserakahan. Dan mungkin di zaman sekarang, ketika manusia begitu mudah terjebak dalam ambisi, gengsi, dan perlombaan tanpa akhir, ajaran ini menjadi semakin relevan. Karena banyak orang terlihat berhasil di luar, tetapi diam-diam lelah di dalam. Banyak yang terlihat bahagia, tetapi hatinya penuh kegelisahan. Dan tanpa sadar, yang menguras hidup mereka bukan hanya keadaan, melainkan nafsu yang terus meminta lebih dan lebih lagi. Maka sebelum sibuk menyalahkan dunia, mungkin manusia perlu duduk diam sejenak dan bertanya kepada dirinya sendiri, siapa sebenarnya yang memimpin hidup ini? Kesadaran atau nafsu? Karena jawaban dari pertanyaan itu sering menentukan arah hidup seseorang tanpa ia sadari. Jika video ini membuatmu melihat dirimu sendiri dengan cara yang berbeda, cobalah tuliskan di komentar, nafsu apa yang paling sulit kamu kendalikan dalam hidup? Dan mungkin dari kesadaran kecil itu, perjalanan mengenal diri yang sebenarnya baru saja dimulai.